Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu, jamaah salat maghrib, jamaah salat maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hukum qadha puasa, dan kita mendapatkan kesimpulan bahawa qadha puasa itu wajib dan disunnahkan menyegerakannya, juga makruh mendahulukan puasa sunnah di atas puasa yang wajib, artinya di atas puasa qadha. Jadi semampu mungkin mengqadha lebih dahulu dengan cepat, baru melaksanakan yang sunnah. Jadi makruh, bukan haram. Jadi diingat kembali Bapak Ibu, jangan sampai qadha kita tak lakukan, jangan sampai kita tak melakukan qadha, tapi kita selalu terbiasa berpuasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, tapi puasa wajib yang sudah kita tinggalkan tak kita ganti. Nah, ini makruh. Walaupun batasan puasa Ramadan mulai dari Syawal sampai Sya'ban, tetapi sunnah disegerakan. Makruh mendahulukan yang sunnah di atas yang wajib. Nah, itu yang kita bahas. Dan satu lagi, hukum orang yang meninggalkan puasa lalu meninggal dunia, apakah wajib dipuasakan oleh ahli warisnya? Maka para ulama menjawab, tergantung kondisi dari orang yang meninggal tersebut. Kalau orang yang meninggal tersebut tidak punya waktu untuk membayar puasanya, jadi misal dia sakit mulai dari 15 Ramadan sakit, dan kemudian tidak ada waktu atau tidak diberikan Allah kesempatan untuk membayar, terus-terusan sakit sampai meninggal. Jadi yang 15 hari yang dia tinggalkan Ramadan itu dia sendiri tidak ada waktu untuk menggantinya, maka yang seperti ini dia tidak berdosa dan ahli warisnya tidak wajib melakukan apapun. Tidak ada puasa, tidak ada fidyah, tidak wajib melakukan apapun, tidak perlu mempuasakan puasa orang meninggal itu, dan juga tidak wajib membayar fidyahnya. Nah, kondisi kedua yaitu ketika orang yang meninggal sudah sempat sembuh dan sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk membayar puasanya, namun kemungkinan dia menundanya, tiba-tiba meninggal. Jadi sudah ada waktu untuk mengganti, lalu tiba-tiba meninggal, tapi ke awal sehat. Nah, yang seperti ini para ulama kemudian berbeda pendapat apakah dipuasakan atau dibayar fidyahnya.
Jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i memilih pandangan yang lebih kuat, iaitu cukup membayar fidyahnya, tidak perlu mempuasakannya. Apalagi mazhab Syafi'i berdalih bahawa mazhab Syafi'i berdalih bahawa puasa itu amalan badan, jadi tidak pindah ke badan orang lain. Oleh kerana itu cukup membayar fidyah. Sedangkan sebahagian mazhab yang lain, termasuk ulama-ulama sebahagian dari mazhab Hambali, juga dari mazhab Zahiri, Daud al-Zahiri, Ibnu Hazm, itu mengatakan lebih utama dipuasakan berdasarkan hadis Aisyah, barang siapa yang tertinggal puasa lalu dia meninggal dunia, maka falyasum anhu waliyuhu, dipuasakan oleh ahli warisnya. Jadi kalau begitu kita ambil kesimpulan bahawa yang lebih utama bayarlah fidyah kepada orang tua kita yang sudah pernah meninggalkan puasa lalu tidak sempat membayarnya, maka utamakan membayar fidyah. Sedangkan masalah mempuasakannya itu tidak kuat anjurannya karena masih terjadi khilafiyah. Baik, itu saya ulang dulu pelajaran minggu yang lalu. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan pembahasan seputar masalah puasa. Jadi itu yang tersisa yang belum dibahas selama Ramadan. Mulai malam ini kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu tentang az-zakah. Kita akan belajar, dan ini memakan waktu lama karena pembahasannya raya panjang, yaitu tentang az-zakah. Dan zakat ini dimulai dulu dari pengenalannya, lalu kemudian hikmahnya, sejarah difardukannya, dan bahayanya orang-orang yang tidak membayar zakat, atau ancaman kepada orang yang tidak membayar zakat. Baik, jadi kita mulai sedikit-sedikit. Jadi memang ada tuntut ilmiahnya, salah satu yang disyaratkan adalah sabar. Jadi jangan kira bahawa si malam habis mandum dah. Kalau satu malam bisa kita habiskan pembahasan zakat ini, sungguh kita bukan jadi orang alim, tapi jadi orang bodoh. Makanya perlu kesabaran mendengar, menyimak sedikit-sedikit sampai kita mendapatkan satu-satu ilmu dari para ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa itu zakat? Ta'rifuz zakah, pengertian zakat. Az-zakat lughatan, zakat itu secara bahasa artinya an-namu wa ziyadah. Secara bahasa zakat itu artinya tumbuh atau bertambah. Jadi zakat itu secara bahasa artinya tumbuh atau bertambah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memakai kalimah zakat dalam beberapa kutipan, baik ayat ataupun Nabi menyatakan dalam hadis-hadisnya, itu semua bermakna berbeza-beza. Di antaranya juga zakat bisa bermakna suci. Zakat juga bisa bermakna suci. Contoh dalam surat Asy-Syam, Allah katakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini zakah itu juga bermakna suci. Lalu juga sama dalam ayat yang lain Allah sebutkan qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang telah mensucikan dirinya dengan membayar zakat. Lalu kemudian Allah juga mengatakan dalam surat An-Najm, fala tuzakku anfusakum, janganlah engkau merasa
bahwa engkau suci. Jadi kalau Allah yang berikan kesucian, alhamdulillah, ya, Allah jaga seperti Allah jaga Nabi, Allah jaga Maryam, itu adalah anugerah Allah. Tapi yang jangan merasa fala tuzakku, jangan engkau memuji-muji dirimu seakan-akan engkau yang paling suci. Ramai orang mana pak merasa paling betul, merasa paling alim, merasa paling saleh, itu amalan yang tidak baik. Ya, jadi yang kita seharusnya bermohon agar disucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah juga pakai kalimat zakat. Ya. Lalu kemudian dalam surat At-Taubah Allah mengatakan khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, ambillah sebahagian daripada harta mereka sebagai sedekah atau sebagai zakat. Sedekah itu maksudnya zakat, karena sedekah itu ada dua, ada sedekah wajib, ada sedekah yang sunnah. Sedekah wajib, zakat. Jadi Allah kadang-kadang menyebut zakat pun sedekah. Maka dalam surat Taubah ketika menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat, Allah tidak sebut innamaz zakatu, tapi Allah sebut innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah itu diperuntukkan kepada fakir, miskin dan seterusnya. Nah, itu harus kita pahami bahwa sedekah yang dimaksudlah sedekah wajib, maksudnya zakat. Jadi dalam surat Taubah ayat 103 ini Allah mengatakan khuz min amwalihim sadaqatan, ambillah dari harta mereka, yaitu harta orang kaya, sebagai sedekah atau sebagai zakat, tutahhiruhum, yang akan mensucikan harta mereka, wa tuzakkihim, ya, dan menambahkan pahalanya. Di situ arti zakat bertambah. Jadi orang yang berzakat itu selain mensucikan jiwanya juga menambah hartanya. Di situ kita faham salah satu hikmah daripada zakat, nanti kita detailkan pembahasannya. Salah satu hikmahnya adalah bertambah. Jadi orang-orang yang suka berzakat itu bukan berkurang hartanya, ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditambah di dunia dengan keberkahan, ditambah di akhirat dengan pahala. Baik, jadi itu yang dimaksud dengan zakat. Maka yang tak memahami tapi tidak apa-apa, yang penting masih bersuara saja, alhamdulillah, ya. Nah, mungkin baru selesai puasa Syawal, jadi segagoi lah, alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Itu secara bahasa Pak. Jadi zakat itu secara bahasa itu maknanya tumbuh, suci. Jadi tumbuh itu ya, kalau orang Arab menyebutkan tentang zakatuz zar'i, itu tumbuhlah pohon-pohonan, itu juga disebut tumbuh. Nanti berhubungan dengan benda yang dizakati, karena nanti benda yang dizakati salah satunya yang tumbuh. Nah, ini apa hubungan antara bahasa dengan maksud, itu ada hubungan selalu. Jadi maksudnya zakat yang tumbuh ya, kalau kita punya baju 1000 pasang tapi tidak tumbuh, tidak perlu dizakati. Kalau bapak punya baju koko 1000 pasang dalam lemari, kamu tumpuk 1000 pasang, wajib zakat tidak baju itu? Tidak wajib Pak, karena dia tidak tumbuh. Tapi begitu dijual, dia menghasilkan, berarti tumbuh. Nah, di situ baru lihat hasil penjualannya. Itu hubungan antara bahasa kenapa disebut tumbuh. Sekarang bapak punya rumah 5 buah rumah buah. Enggak mungkin 5 biji rumah, 5 rumah. Kita ada 5 rumah. Besar-besar rumahnya. Ya, jadi rumah pertama untuk kita dan istri pertama.
rumah kedua untuk kita dan anak pertama. Bapa fikir isteri kedua, mana ada anak pertama. Jangan curiga terlalu cepat ya. Jadi ada 5 rumah besar-besar, satu rumah 1 M. Pertanyaannya, rumah itu kena zakat tak? Tidak kena, karena tidak tumbuh. Yang tumbuh itu bagaimana? Bukan tumbuh rumah itu bertambah besar, enggak. Mana ada tumbuh rumah? Maksudnya kalau rumah itu disewakan, lalu dia mulai tumbuh, menghasilkan, nah hasilnya itu baru kena zakat. Jadi yang punya rumah kos-kosan yang kena zakat kalau sudah sampai nisab dan haul. Nah, ini gambaran utamanya dulu. Kita masih jauh itu, Pak. Nah, ini sedikit-sedikit dulu untuk memahami tentang zakat. Jadi itu zakat dari segi bahasa. Kemudian zakat dari segi istilah atau syarak. Apa yang dimaksud dengan zakat? Mazhab Syafi'i itu mengartikan, mendefinisikan bi'annaha ismun lima yukhraju an malin wa badan ala wajhin makhsus. Jadi zakat itu adalah harta yang dikeluarkan ya, dengan syarat dan cara-cara yang telah ditentukan. Nanti kan ada syaratnya, ada rukunnya. Jadi zakat itu adalah harta yang dikeluarkan karena perintah Allah, wajib dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah dan Nabi SAW. Nanti mazhab yang lain mengartikan tidak jauh-jauh beda, Pak. Mazhab Malik mengartikan ikhraju juz'in makhsus min malin balagha nisaban limustahiqqih. Kalau mazhab Malik mengatakan itu zakat itu adalah mengeluarkan sebahagian harta yang sudah sampai nisabnya, kemudian diperuntukkan kepada orang yang berhak setelah menunggu syarat haul. Begitu kata mazhab Malik. Jadi tidak jauh-jauh beda. Kalau mazhab Syafi'i singkat padat, ya cara tertentu, syarat tertentu ya tadi ya, nisab, haul. Jadi hanya jauh-jauh beda pengertian tentang zakat. Nah, kemudian apa hikmah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat? Ya. Jadi dalam setiap ibadah itu ada sesuatu yang Allah inginkan. Jadi Allah kalau membebankan sesuatu pada kita, itu ada sesuatu yang diinginkan. Jadi bukan hanya sekedar pembebanan tanpa maksud. Semua yang dilakukan, diperintahkan Allah dalam rukun Islam itu selalu hubungannya dengan kebaikan ya. Dan kebaikannya berujung bermuara satu, Pak, yaitu mendidik akhlak yang baik. Makanya Rasulullah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Artinya orang sudah berakhlak, tapi yang sempurnanya menurut Allah dan Nabi itu dilakukan bertahap. Salah satunya melalui kewajiban dalam rukun Islam ya. Makanya dalam rukun Islam itu semua ibadah, Pak, ujungnya akhlak. Salat, inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Salat itu untuk mencegah keji dan munkar. Jadi orang yang salat itu ujungnya baik, Pak. Oleh karena itu coba tanya kepada para pencuri, tanya kepada para koruptor, tanya kepada orang-orang yang berprofesi perampok, begal, ahli sabu-sabu, narkoba. Pertanyaan pertama, naik semayang apa ada? Rata-rata tidak ada. Pertanyaan kedua, kalau ada, semayangnya benar atau tidak? Pasti tak benar. Nah, karena kalau salat sudah benar, pasti mencegah keji dan munkar. Jadi ada rasa takut. Nah, itu contoh. Puasa, la'allakum tattaqun. Semoga setelah Ramadan engkau menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Taat pada Allah, baik dalam perintah maupun dalam larangan. Ujung-ujungnya jadi orang baik. Orang takwa itu tak mungkin punya selingkuhan, tapi mungkin punya istri
Tapi selingkuhan dia nak mungkin punya kerana dia takut. Takut itu larangan Allah. Jadi ujungnya puasa adalah baik. Tak berani mengambil harta orang, tak berani. Jadi apapun yang sifatnya menzalimi rakyat, itu tak berani dilakukan. Makanya orang puasa itu untuk mendaftarkan diri menjadi calon presiden periode ketiga pun tak terlalu berani mikir-mikir, karena dia khawatir mengambil uang yang bukan miliknya. Ini contoh. Lalu zakat, Allah sudah sebutkan tadi, ujungnya mensucikan hati, tutahhiruhum. Itu contoh. Jadi mensucikan hati, membersihkan harta. Haji itu sempurna sekali. Ketika haji sudah mabrur, maka semua akhlak berkumpul. Makanya orang pulang haji, ini mau musim haji ni, tanggal 3 bulan 6 orang mau berangkat. Orang kalau mau pulang haji, kalau dia diterima hajinya, ciri-cirinya mudah sekali kita kenali. Itu pulang haji bertambah baik, sudah mulai berjamaah. Yang dulu malas berjamaah, maka dia mulai berjamaahnya. Ciri-ciri haji mabrur. Mamanya haji hantam deh di masjid, nyan haji mardud, haji yang tertolak. Haji ke pedum ke masjid hantam deh. Haji udah berapa kali bon kosong masih ditulis suka-suka dia. Ini ciri-ciri tak diterima. Makanya semua ibadah ujung-ujungnya tetap kebaikan. Khusus masalah zakat, ada yang Allah inginkan. Apa dia? Yang pertama, tasunul mal wa tuhassinuhu min tatallu al-a'yun wa imtidad aidil athimin wal mujrimin. Jadi zakat itu hikmah pertamanya adalah menjaga harta, supaya harta itu diberkahi oleh Allah di dunia sekaligus menjadi modal di akhirat. Jadi tujuan zakat itu sebenarnya menyelamatkan harta. Orang-orang yang berzakat, maka itu bisa menjadi penyebab terjaganya harta. Maksud terjaga harta, Allah akan buat dia selalu berfikir agar hartanya bisa dibawa ke akhirat. Jadi orang yang zakatnya diberi Allah semangat untuk bersedekah, semangat untuk berbuat kebaikan dengan hartanya, diawali dengan zakat. Mana dalilnya? Ada hadis Nabi riwayat Tabrani menyebutkan Rasulullah berkata, hassinu amwalakum bizzakah, jagalah hartamu dengan zakat. Wadawu mardakum bisadaqah, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Wa'iddu lil bala ad-du'a, dan tolaklah bala dengan doa. Jadi di sini hadis ini menyebutkan jagalah hartamu dengan zakat, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Maka dibantu hadis-hadis yang lain, sedekah itu menyembuhkan dan mencegah penyakit. Walaupun tidak semua penyakit datang karena orangnya tidak sedekah, tidak. Bisa jadi makin dekat sedekah, makin dekat sakit, bisa jadi karena Allah menyayanginya agar cepat-cepat masuk surga. Tapi kalau seandainya kita menginginkan agar kita sehat badan, salah satunya sedekah. Makanya gurunya Imam Bukhari itu ketika, yaitu Imam Al-Mubarak, ketika ditanya oleh seseorang yang punya bisul yang sudah parah, tidak sembuh-sembuh, ternyata imam ini menyebutkan, cobalah buatlah sumur, galilah sumur, wakafkan sumur itu untuk orang banyak, maka insyaAllah Allah sembuhkan penyakitmu. Betul, dia laksanakan, Pak. Dia wakafkan satu sumur untuk orang banyak. Ternyata dia datang lagi setahun setelah itu, dia katakan, alhamdulillah, bisulku telah sembuh. Ini bukan bisul biasa, bukan bisul cilik-cilik kat trip. Dalam kitab disebutkan begitu.
Kalau bisul cilik-cilik tinggal duduk di atas kursi jepara boleh kalau tapi begitu. Makanya kita tidak sadar, kita yang ahli sedekah yang seharusnya kita cuci darah, tiba-tiba hana cuci darah ni. Yang seharusnya kita kena batu ginjal, tiba-tiba kok tidak sakit lagi ya. Kita tidak sadar kalau kita ahli sedekah, Allah bisa hilangkan penyakit itu. Karena penyakit itu datangnya dari Allah, Allah yang bisa hilangkan. Apa susahnya Allah mencabut batu-batu dari ginjal? Tinggal berkata, innama amruhu iza arada syai'an yaqula lahu kun. Kalau Allah menginginkan sesuatu, kata Allah, sudah hilang. Hilang batu itu, Pak. Di Malaysia, di daerah Kedua Lumpang, di Negeri Sembilan, kalau saya tidak salah, itu ada seorang yang dianggap pintar mengobati batu ginjal, dan saya dapatkan ada beberapa orang Aceh yang sudah berobat ke sana. Jadi cara tarik batu ginjalnya apa? Diputar-putar dengan jarum, ini tangannya kosong nih, putar-putar di pinggang, lalu diturunkan ke paha. Tiba-tiba dari pahanya dia cabut, sudah ada batu di tangannya. Jadi orang Aceh ni ketemu sama saya, bilang kok hayu mudah-mudah. Saya langsung bilang panina mendungnya. Dan ternyata terbukti setelah beberapa bulan kambuh lagi, Pak. Panin memang tipu-tipu. Makanya manusia tak mampu menghilangkan penyakit kecuali izin Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya apa? Sedekah. Itu kalau sedekah saja bisa menghilangkan penyakit dalam hadis ini. Nah, bagaimana dengan zakat? Zakat itu kata Rasulullah, dia menjaga hartamu. Yang kita keluarkan sedikit, tapi Allah jaga harta sepanjang tahun. Maksud Allah jaga harta, dibuat harta kita terus-terusan terfikir untuk disedekahkan, diwakafkan. Jadi dengan begitu, itulah harta yang akan bertemu kembali dengan kita di akhirat. Makanya pada suatu hari dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha itu menyembelih seekor kambing, lalu dia menyedekahkannya ke tetangga-tetangga. Pulang Nabi ke rumah Aisyah, Nabi nanya, fama baqiya ya Aisyah, itu yang sudah kamu sembelih kambing, apa yang sisa? Aisyah jawab, yang sisa al-katif, ini ya Rasulullah, sisa itu cuma bahu kambing, pundak kambing saja yang sisa, yang lain sudah aku bagi-bagi, kata Aisyah. Begitu jawaban Aisyah. Kata Rasulullah, tidak begitu wahai Aisyah, semua yang engkau bagi itulah yang tersisa, sedangkan yang kita ambil bahagian pundak tadi, itulah yang tidak tersisa. Berarti yang habis yang kenyang, yang lain yang kalah nak bagi, yang sudah dibagi, itulah yang tersisa. Maksudnya apa? Semua yang sudah kita kasih, itu yang nanti akan bertemu kembali dengan kita di akhirat. Yang kita makan sendiri masuk ke septic tank. Itu kata Nabi. Makanya kita kan memandang sesuatu berbeda dengan pandangan hakikat dari Nabi. Aisyah memandang yang sisa cuma pundak, yang lain sudah aku bagi. Rasulullah katakan di sisi Allah tidak begitu. Sisi Allah yang engkau bagilah yang tersisa. Berarti engkau telah menyisakan hartamu di akhirat. Sedangkan yang engkau makan, itulah yang tidak tersisa. Makanya yang tak sedekah, nyangkanya harta kedanyo yang sebenarnya. Yang tidak kita sedekahkan, itulah harta yang habis di dunia. Ya. Kita kadang-kadang lupa terfikir untuk menyiapkan bekal. Semua orang ingin hidup bahagia, aman di akhirat, tapi lupa menyiapkan bekal. Salah satu bekalnya apa? Zakat. Zakat itu menjadi pemelihara harta. Jadi harta kita itu tersimpan. Jadi jangan pikir sudah bayar zakat karena itu wajib, sudah selesai, kakak menanaju, gadah haju. Oh enggak. Zakat itu Allah simpan, dibuka celengannya kembali di akhirat. Nah, itu hikmah pertama. Jadi zakat itu menjaga harta. Yang kedua, aunul lil fuqara wal muhtajin. Zakat itu menjadi penolong fakir dan miskin.
Kalau menjadi penolong fakir miskin, otomatis dengan berzakat kita termasuk orang-orang yang telah mengeluarkan harta sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang sebagian ulama menyebutkan hadis ini dhaif, tapi masih bisa dijadikan sandaran pada fadilah amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wailul lil aghniya minal fuqara yaumal qiyamah. Celakalah orang-orang kaya yang dituntut oleh orang miskin di hari kiamat. Kata Rasulullah, celakalah orang-orang kaya yang dituntut oleh orang miskin di hari kiamat. Siapa mereka? Yaitu orang-orang miskin berkata, Rabbana zalamuna huquqana allati furidat lana alaihim. Orang-orang miskin akan mengadu kepada Allah, ya Allah, orang-orang kaya itu telah menzalimi kami dengan tidak memberikan jatah kami yang engkau titipkan kepada mereka. Lalu Allah berkata, fayaqulullah ta'ala wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, laudanninakum wa la uba'idannahum, kata Allah, kalau begitu maka kalian ku dekatkan ke surga dan mereka ku jauhkan dari surga. Lalu Allah membacakan ayatnya, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta orang-orang kaya itu ada hak kewajiban. Iaitu kewajiban apa? Lisail, kepada yang meminta-minta atau yang tidak meminta-minta. Jadi ini peringatan bagi orang kaya yang tidak mau memberi zakat apa? Itu zakat itu salah satu tujuannya menolong orang miskin. Dan di dalam harta kita itu ada jatah mereka. Makanya kita ini hidup sebahagian dikayakan, sebahagian dimiskinkan. Perlu faham-faham, yang kaya-kaya ni, yang PNS, yang kerja di PAG, PGE, PHI, yang kerja di mana-mana Pak ni, kita ni dalam harta kita itu ada jatahnya punya si miskin. Jadi Allah miskinkan mereka, lalu hak mereka dilimpahkan ke kita. Setelah itu Allah berkata, sekarang berikan kembali untuk mereka. Nah, ini sebagai ujian ketaatan. Sayangnya orang kaya orang kaya lupa. Mereka mengira kami dapat ini karena kerja kami. Enggak, tapi karena Allah yang beri. Makanya Allah bilang dalam harta orang kaya itu ada haknya si miskin. Kalau tidak kita beri zakat, berarti kita tidak memberi jatah kepada mereka. Makanya mereka menuntut di hari kiamat hak mereka. Maka Allah marah dan menjauhkan orang-orang kaya yang pelit tidak mau bayar zakat dari surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati kalau seandainya kita tak terfikir untuk membayar zakat atau memberi sedekah. Itu hikmah kedua. Ya, sebentar Bapak. Lebih waktu 5 menit ya, sebentar. Kemudian yang ketiga, hikmah ketiga, tatahhur an-nafs, yaitu mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa. Apa maksud mensucikan jiwa? Orang yang bayar zakat itu Allah sucikan hatinya dari kekikiran. Jadi tidak pelit orangnya. Maka dia orang yang senang bayar zakat itu Allah lapangkan hatinya. Dia jauh dari penyakit pelit. Hati-hati dengan pelit, karena Rasulullah pernah mengatakan, ittaqus syuha, bertakwalah engkau kalau diberi penyakit pelit. Kenapa? Karena pelit itu akan menghancurkan engkau seperti Allah menghancurkan orang-orang sebelummu. Sekarang Pak, orang pelit itu kemungkinan untuk masuk neraka besar, karena neraka itu bisa dipadamkan dengan harta. Kan Rasulullah mengatakan, ittaqun nara walau bisyaqqi tamrah, bertakwalah engkau atau jauhkanlah engkau dari neraka, dirimu dari neraka, dengan walaupun hanya dengan mensedekahkan sebutir kurma. Jadi satu kurma pun bisa memadamkan neraka. Tapi itu yang punya kekayaan
selayak satu kurma. Tanya gaji 25 juta, datang pengemis kita kasih satu kurma, itu naknya ni pengemis pak. Nah, jadi kita ikut hadis Nabi, rumah besar, datang orang minta-minta, lalu kita bilang nyempat sebutir kurma. Kata pengemis, rumah apa itu nyoh tina kajo. Hai Firaun, kata dia. Jadi jangan pikir hebat itu kalau orang kaya cuma kasih sebutir kurma. Nggak, itu dulu masa Nabi orang punya kekayaan, di rumahnya cuma ada beberapa butir, sebutir kurma pun bisa menyelamatkan. Hari ini beda pak. Sebutir kurma ini hari ini harus diganti dengan 100.000, 200.000, bantu ini bantu itu. Nah ya, jadi zakat mensucikan jiwa dari kekikiran. Yang terakhir, hikmah daripada bayar zakat adalah syukrun li ni'matillah alal mal. Itu menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas pemberian harta yang diberikan oleh Allah. Kita ini kan pak, ketika kita diberikan mobil oleh bos, mobil itu disuruh gunakan untuk apa? Untuk membuat kerja yang berhubungan dengan kantor. Begitu juga kalau kita diberikan harta, maka harta itu disuruh bawa untuk bisa menyelamatkan menuju ke kantor, yaitu surga Allah. Makanya harta yang diberikan itu salah satu hikmahnya adalah disyukuri. Cara bersyukurnya ya berikan apa yang Allah minta. Dan saking mulianya Allah, sudah Allah yang beri modal, kita disuruh sesuatu malah dimasukkan ke surga. Jadi Allah kasih modal nih, lalu kemudian kita sudah kaya. Seharusnya kan ketika Allah suruh bayar zakat lalu kita bayar, seharusnya kan Allah mengatakan ya udah terima kasih ya, kamu udah bayar aja udah oke itu. Tapi tidak sampai ke situ, Allah kasih surga. Sudah dikasih modal, disuruh perintahkan sesuatu lalu dibalas dengan surga. Di mana kurangnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang-orang yang bersyukur di atas nikmat harta yang diberikan Allah melalui bayar zakat. Baik, nah saya berhenti dulu di sini. Nah, masih ada, cuma kita berhenti dulu, kita lihat ada pertanyaan atau tidak. Silakan Bapak. Pernah saya baca pada jalan-jalan masjid, sedekah lebih terhindar daripada malapetaka. Itu hanya sebagai motivasi atau ada hadis atau ada ayat? Baik, ada tulisan yang tertulis di celeng-celeng masjid, sedekah menghindarkan malapetaka. Benarkah? Benar. Ada hadisnya? Ada. Salah satunya Rasulullah mengatakan as-sadaqatu tutfi'u ghadabar rabbi. Rasulullah mengatakan sedekah bisa memadamkan kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah apa Pak? Kalau Allah sudah murka, panen lain, azab. Allah itu kalau sudah murka, maka berkata kepada bumi, dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari, kalau Allah sudah marah, kata Aisyah, jadi Aisyah mendengar dari Nabi, cuma sahabat nanya-nanya ke Aisyah waktu ditanya tentang gempa. Aisyah, ceritakan kami apa sebenarnya gempa itu, rahasianya kayak mana kok bisa goyang bumi ini. Nah, waktu itu kan masa sahabat tak sempat mikir, sahabat tu tak sempat mikir gempa terjadi karena pergesekan lempengan bumi. Ya panena masa sahabatnya, semua diukurnya dengan iman. Enggak sempat terfikir di bawah bumi ini ada retaknya, di tengah gunung tektonik, kalau di laut vulkanik, ya hanya tempat fikir kanik-kaniknya, Pak. Maka mereka nanya-nanya ke Aisyah, Aisyah, kamu pernah dengar Rasulullah pernah menjelaskan tentang gempa? Apa kata Aisyah? Ya, gempa itu kalau Allah sudah marah, lalu Allah berkata kepada bumi, wa qala Allah fil 'alal ardi, Allah berkata kepada bumi, ya ardu, wahai bumi, tazalzali, bergoyanglah engkau. Karena zilzal itu goyang, artinya tazalzali, ya, bergoyanglah. Kalau hambaku taubat, berhentilah. Kalau tidak taubat, habiskan, kata Allah. Itu hakikat yang terjadi. Hari ini malah kita tidak memulangkan ke hakikat. Kalau sudah gempa, tidak ada taubat-taubatnya, Pak. Kenapa? Merasa bukan dari Allah, karena lempengan bumi.
Pada muka gempa, pada muka tsunami, tetap jahil orang karena tidak merasa Allah marah, cuma merasa retak di tengah laut. Kan habis bangai orang jadi apa? Makanya kemurkaan Allah bisa dipadamkan. Caranya apa? Sedekah. Misal contoh, Allah murka pada kita karena suatu dosa, lalu kemudian ternyata kita mengiringinya dengan sedekah. Itu yang seharusnya azab di dunia, Allah bisa tunda, nanti terima efek dosa itu di akhirat saja. Itu termasuk syarah, bahagian daripada syarah hadis itu. Namun yang lebih baik lagi adalah diiringi dengan taubat. Jadi sedekah, kita sudah taubat, sedekah itu semua malapetaka yang seharusnya tertulis di Lauhul Mahfuz, Allah bisa hilangkan dengan sedekah. Karena takdir itu ada dua, ada takdir mubram, ada takdir muallaq. Takdir mubram yang tidak akan dirubah oleh Allah, tidak akan dirubah. Kalau sudah datang ajal, ya sudah, mau apapun datang. Tapi kalau takdir muallaq, takdir yang disesuaikan dengan doa, disesuaikan dengan amalan hamba, itu dirubah-rubah oleh Allah. Dalam Lauhul Mahfuz seharusnya tanggal sekian kita terbakar rumah, tapi karena kita suka bersedekah, Allah akan hindari. Maka coba lihat Pak, ada pernah teringat Bapak sekitar 3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu itu ada kebakaran besar, kebakaran besar yang hangus rumah semua kecuali satu rumah, satu rumah di Jawa Pak. Warung makan, betul. Rumah makan. Ternyata diselidiki, rumah makan ini suka bersedekah Pak. Makanya Bapak kalau punya rumah makan, kasih. Kalau ustaz datang jangan suruh bayar. Ini enggak, ustaz-ustaznya dikali lipatkan Pak. Makanya orang yang sedekah, Bapak Ibu yang punya usaha warung makan, asal datang fakir miskin sini Bu, makan Bu. Belum makan, enggak makan. Malaikat ada, Allah catat, yang seharusnya terbakar enggak jadi terbakar. Teringat Bapak truk yang nabrak orang di tol karena rem blong, yang habis orang di depan semuanya. Itu ada sepasang suami istri yang selamat, tidak kena. Kenapa? Sedang ingin mengantarkan sedekah Jumat. Sudah siap nasi bungkus kanan kirinya Pak, mau ngantar, tidak ketabrak dia. Jadi Allah itu Allah untuk menghindari itu. Makanya benar tentang sedekah itu bisa menghilangkan malapetaka, Allah hilang murkanya. Begitu Bapak kira-kira, Ada lain? Ya, silakan Bapak. Sementara Ustaz, di segi negara sekarang sedang giat-giat genjot pajak. Malah mana-mana apa saja yang kita lakukan kena pajak. Ya. Seperti penjelasan Ustaz tadi, masuk pajak rumah, kalau rumah kita sewakan juga kena pajak. Jadi yang ingin kami tanyakan, karena di negara juga dikenakan pajak, mungkin di segi agama juga harus dibayar Zakat. Kalau kita kumpulkan, apakah ada pengurangan atau bagaimana penjelasan? Baik. Jadi yang kita sebagai umat muslim, yang wajib yang kita fikirkan zakat. Pajak itu Pak bukan kewajiban dalam agama, itu kewajiban karena kebijakan negara. Itu pun bermasalah kalau diselewengkan. Jadi pertanyaannya sederhana begini, kalau saya sudah bayar zakat, lalu saya tidak bayar pajak, dosakah saya? Tidak dosa Pak, karena zakat itu kewajiban kebijakan negara. Itu pun kadang-kadang sebahagian oknum malah habis ambil pajak dari rakyat untuk membahagiakan diri sendiri atau sebahagian golongan saja. Jadi tidak ada pengurangan dari zakat kalau sudah bayar pajak, karena tidak ada hubung kait antara zakat dengan pajak. Di sebahagian negara yang lain seperti Brunei Darussalam, ana pajak Pak, tidak ada pajak itu sama sekali. Makanya dalam pembicaraan masalah hukum pajak, para ulama pun berbeda pandangan. Jadi seharusnya negara kalau sudah tahu orang Islam wajib zakat, ya seharusnya kebijakannya mengurangi pajak seharusnya. Tapi pandai nak lagi nyanyi no, pandai ya fikir kita yang bayar zakat.
dihambu juga kita apa. Makanya yang berdosa karena menyeleweng itu ya dosa dengan Allah. Yang kita cuma cukup satu pikirkan, zakat. Pajak itu kalau bapak lari nak bayar pajak, dosakah? Tak dosa. Sama seperti lari nak bayar wang riba bank bunga. Bapak sudah bayar pokoknya, lalu nak mau bayar bunganya, bapak lari, dosa apa enggak? Enggak dosa, karena yang penting hutang kita yang pokok dah dibayar. Masalah enggak bayar wang bunganya, enggak dosa. Cuma tunggu aja, dikejar-kejar sama polisi, dikejar-kejar sama itu aja masalahnya apa. Jadi begitulah masalah hubungan zakat dengan pajak, tak ada hubungan sebenarnya. Dalam Islam pun pajak itu hanya dikutip kalau negara membutuhkan, sangat membutuhkan. Ya. Baik, kira-kira begitu mohon maaf karena azan berbunyi. Nanti insya-Allah kita sambung berikutnya ya, tentang masalah zakat sampai tuntas sedikit-sedikit. Mungkin butuh waktu sekitar setahun lebih ya, lebih baru habis masalah zakatnya. Ya, alhamdulillah, semoga yang hadir Allah catatkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.